Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, para pemirsa, perkenalkan saya Muhammad Sakir. Kali ini akan menjelaskan tentang matematika. Nah, untuk mengajarkan kepada adik-adik sekalian bahwa belajar matematika itu sebenarnya mudah, tidak sesulit apa yang terbayang di pikiran kita. Melalui kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ini tanpa menggunakan media. Tadi saya sudah bilang bahwa ini akan guru kita kan sering menjelaskan menggunakan media. Jadi untuk kali ini saya tidak akan mengajarkan media, tapi cukup menggunakan organ tubuh saya. Karena belajar matematika itu sebenarnya mudah dan menyenangkan. Ya, jadi insyaallah kita akan belajar dengan Pak Sakir dengan belajar matematika mudah dan menyenangkan. Cara mudahnya adik-adik sekalian bisa kalian lihat tangan saya ilustrasikan tangan saya. Ini tangan kanan saya. Tangan kanan saya ini bentuknya kalau kalian lihat ya, dia akan membentuk besaran sudutnya ini adalah 90 derajat karena siku-siku itu adalah pertemuan dua buah sinar yang saling tegak. Jadi ini. Nah, sudutnya ini adalah 90 derajat. Nah, kalau saya tarik garis di sini menghubungkan ini adik-adik sekalian, maka kalau besaran sudutnya berada di sini di bahu saya, maka otomatis sisi yang berada di depan sudut ini disebut dengan depan. Kemudian sisi yang berada di dekat bahu saya ini adalah samping, dan sisi yang menghubungkan antara kepalan tangan saya ini dengan bahu ini adalah sisi miring. Nah, untuk menentukan nilai sin, cos, tangen, cosecant, secant, dan cotangens, caranya dengan 6 perbandingan itu tadi kita bisa memahami dengan ini. Ingat adik-adik sekalian bahwa sin, rumus sin itu adalah demi, depan per miring. Ini depan ya, ini pasti miring. Berarti kalau saya misalkan ini A, ini B, ini C, berarti sin itu adalah A per C. Karena tadi adalah sin itu adalah demi, depan per miring. Kemudian kalau cos, samping per miring, atau biasa kita singkat sami, samping per miring. Samping per miring ini kalau kita misalnya ini A, ini B, ini C, berarti samping per miring itu adalah B per C. Oke, adik-adik sekalian paham sampai sin dan cos. Selanjutnya kita masuk di tangan. Tangan itu rumusnya adalah desa, depan samping. Jadi kalau ini A, ini B, maka rumusnya adalah A per B. Ingat, sebelum saya masuk di cosecant, secant, dan cotangens, ingat bahwa besaran sudut yang ada di bahu saya tadi ini, maka ini adalah depan. Kalau di kepalan tangan saya ini adalah besaran sudutnya, maka ini adalah depan. Jadi tinggal itu yang kita pahami. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana menentukan rumus sin, cos, dan tangens. Ingat, cosecant, secant, dan cotangens. Ya. Cosecant, secant, dan cotangens ini adalah kebalikan dari demi sami tadi, sin, cos, dan tangen. Cosecant itu adalah sepersin, 1/sin. Jadi kalau dia secant itu sepercos, sedangkan cotangens itu adalah sepertan. Jadi kalau misalnya tadi kita misalkan ini adalah depan per miring adalah sin, karena dia sepersin, berarti jadinya adalah miring per samping. Jadi tadi kan ini per ini ya, per miring, berarti kalau dia cosecant maka kebalikannya, miring per samping, atau biasa miring per depan, jadi depan per miring, miring per depan. Jadi rumus cosecant itu adalah
miring per depan, atau biasa kita singkat mide. Kemudian cos tadi itu adalah samping per miring. Berarti kalau secondnya berarti miring per samping, atau biasa kita singkat misa. Kemudian kotangan itu kan tangan adalah depan per samping. Berarti kalau kebalikannya samping per depan. Iya. Atau biasa kita singkat sade, samping per depan. Saya pikir itu ada sekalian cara menentukan 6 perbandingan trigonometri dengan pendekatan segitiga siku-siku. Ada sekalian, sebagai terakhir dari saya, sebagai sosok yang suka matematika, ingat bahwa belajar matematika itu jangan selalu bayangkan sesuatu yang sangat susah. Pikirkan matematika itu semudah mungkin. Carilah solusi terbaik untuk pembelajaran matematika. Tidak ada kata tidak mungkin ketika kita mau mencobanya. Itulah yang selalu saya tanamkan pada diri saya, sehingga ketika saya menghadapi suatu persoalan, kelak saya mampu menyelesaikan dengan baik, karena saya selalu berpikir bahwa setiap persoalan pasti ada solusinya. Saya pikir itu ada sekalian. Ingat, dengan saya Pak Sakir, belajar matematika, membuat matematika itu lebih menyenangkan.